kembali lagi kita di acara Ngomel, ngobrol bareng menang ilmu. Ya, alhamdulillah nih masih bersama Majelis Tato. Ya, karena kemarin masih belum Belum puas, masih banyak. emang ya. kemarin Penasaran? emang kemarin Iya, kemarin. Sian. Kemarin. Yo, kemarin sih. Pokoknya cerita nama kemarin. Nggak tahu tahun berapanya. Iya, tahun berapa mana kemarin. Nah, ini nih Kang, yang masih ini ya, masih banyak si fruiters ini, para fruiters ini masih bertanya apa sebenarnya yang mendasari yang lebih subjektif gitu ya, kan beda-beda ya, kayak misalnya Akang tadi awalnya dari dipaksa, dari dijebak gitu ya, dipus. Orang ini emang pengen gitu ya, dengan stalking gitu ya. Tapi yang istilahnya yang setelah masuk bikin nyaman dan bikin terus-terusan di sini itu apa? Gini Kang, intinya mah kalau di majelis tato kita tidak melihat kuantitasnya. Assalamualaikum. Halo, Akbar. Telatih. Nggak ganggu. assalamualaikum warahmatullahi angkat aja. Jadi bukan melihat kuantitas kita berapa banyaknya, Iya, bukan. iya. Kita biasanya seketika oke mau gitu. Iya, Paling kita kalau misalkan yang rutinnya yang di Bandung aja, yang setiap selalu Selasa malam Rabu hari itu 7, 8, 9 orang lah. Padahal kalau anggota di Bandung sendiri ya, Iya, ada sekitar 30 lebihan lah di Bandung ya. di Bandung. Cuman yang aktif tuh 8 orang, 9 orang, jarang harus sampai hadir semua, jarang. Tapi ya kita ngeliatnya dengan keadaan seperti itu, sedikit seperti itu, kita enak, si ilmu yang didapatnya kita langsung masuk gitu. Lebih intens gitu ya. Kita yang gitu. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Nah, itu dia. Kebanyakan kalau misalnya kita dibiasain gitu, datang ke kajian suatu masjid yang banyak orang kan, Gak ada kesempatan untuk bertanya. sulit juga gitu. Kalau ada yang mau bertanya siapa gitu, lobahan gitu bertanya, saya mau mentong gitu. Itu padahal mah yang nanya, betul. Oh, iya. Padahal selfie gitu. Yang nanya yang ditanya. Asik. Atau yang nanya. Intinya gitulah, sama yang dicarinya ke keluarganya itu. Iya. Kebersamaan. Yang disadinya kekeluargaan karena nggak punya keluarga. Nah, itu. Barangkali ada ya. Kalau kosong lagi loh. Ya. Kalau dari Dude itu, nih coba silakan dari Kang Tami apa? Dari Kang Papi gimana? Ada aja deh. Dari Teh Anita gimana? Ya benar, tadi kan bertahannya satu kajian itu bukan dari banyaknya orang, tapi bertahannya itu sedikit pun yang penting berkualitas gitu kan, yang tadi dia bilang. Bisa dibilang sukses itu bukan karena banyak, tapi bisa dibilang sukses itu karena kita terus bertahan dan ada konsisten di situ. Dan kebersamaannya yang luar biasa buat saya gitu. Selama di Majelis Tato ini, mereka tuh udah bukan kayak orang lain lagi, udah kayak saudara sendiri. Apa-apa kalau misalnya kita sedang Udah ada bukan kayak orang lain lagi, tapi udah kayak orang hutan semua. Iya benar. Ada makanya dicari mereka lah pokoknya gitu. Bisa jadi teman berbagi segala rupa. Tingkat taman kanak-kanak. Iya. Mungkin bisa lebih dekat dari keluarga yang sebenarnya. Iya betul ya, banget. gitu. Itu kalau jadwalnya hari apa aja, di mana aja, jam berapa, biasanya seperti apa kalau di hari-hari biasa teman-teman di sana itu? Hari-hari biasa itu kalau untuk Bandung sendiri kita ada di hari Selasa, itu Bada Isya, Salasa, Bada Isa. Malam Rabu. malam Rabu, kadang ya di Manbauda, karena konvers kita tuh kita kembali ke pesantren ya. Kita ada di konvers Manbauda. Oh, itu gara-garanya jadi disebut santri rock and roll. Yes, gitu kan, gitu. Ya, ada Ustadz Nariwul. Terus banyak yang nanya, ya itu Ustadz lah, gitu pan. Oke. Gitu. Terus kadang di Papi Santri, kalau nggak di Kopi Brai. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut ngaji bareng Majelis Tato, kalau di hari-hari biasa gitu selain Khusus Bandung ya situasi kan? corona, Tapi Bandung khususnya Bandung itu rutin di setiap hari Selasa Bada Isya. Materinya seperti yang di episode sebelumnya sudah disebut-sebutkan, dari mulai
Sirah Nabawiyah, fikih, kemudian bahasa Arab, kemudian tasid, tahfidz juga ada. Jadi pada prinsipnya teman-teman majelis satu ini benar-benar belajar dari hijaiyah hingga lillah. Karena tujuannya bukannya sekedar gembira, namun ridho lillahi ta'ala. Gitu. Kalau dari sama Jan gimana? Yang bikin betah tuh ya yang masih konsistensinya, maksudnya konsisten teh orang-orang teh jantan rumahnya tek ayah banyak seperti Jalan. jalan. Bahkan pernah muridnya bertiga sama Ustaz. sama ustad. Oke. Nah, Jadi itu mungkin ya salah satu keistimewaan di majelis satu itu tidak pernah melihat jumlah mustami. ya. Mau mustami 1 orang, 2 orang, 3 Tetap orang, jalan. tetap jalan sesuai jadwal yang disepakati. Ya, ya. Oke. Konsisten. Konsisten. Kuncinya itu ya. Konsisten. Tapi kalau di yang majelis tato yang lain tuh kebanyakan mereka di malam minggu ya kan. Oke. Mereka di malam minggu gitu. Cuman kita aja yang aneh yang beda sendiri. Kita di hari Selasa gitu kan. Kalau Oh, itu kan jadi- keluarga. Ya, gitu kan kalau malam minggu sesuai. Yang punya keluarga ya bego. Iklan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa. Dan urusan seperti yang teman-teman ketahui bahwa di bulan suci kita harus berusaha menjaga kesuciannya. Untuk urusan mencuci cukup di Fruit Laundry. Untuk urusan dahar cukup di kantin Rai. Untuk urusan kopi di Kopi Santri. Urusan dahar di Mustopa aya di kampung Dapur Hana. Dapur Hana gitu. Aya nu hayang asem-asem, aya tah nu ngaranna dia. Jenit. Naon jadi teh? Jeruk nipis peras. Jeruk nipis peras. Jadi kamu jangan Ada memeras. namanya? Iya, jangan berani memeras orang lain. Cukup peras jeruk aja. Gitu. Dan biar nggak repot meras-meras, sudah ada yang sudah jadi. Iya. Ini pal. Kalau mau yang jomblo ada. Promo gitu ya. Prom, dagang. Igera. Ya, apa tikin ya. DM. Namun tengah jauh wae paling doger HP-na. Kayak kurang tewak. Ya. Nah, ini ada yang bertanya ya. Kalau majelis tato tuh awalnya tuh emang dari Bandung atau gimana? Dari Bandung. Dari Bandung. Sebenarnya yang emang yang apa sih foundernya tuh Bandung. Foundernya Bandung. Baru kemudian kota-kota Ya, baru kabupaten kota-kota yang ngikutin. kabupaten yang lainnya ngikutin kota-kota besar juga. Dan itu kan kita sempat dengar tuh ada di Surabaya, ada di Kalimantan, di mana cuman kembali lagi ke merekanya gitu. Selama merekanya bisa mencari ustadz yang memang fun sama mereka, silakan. Oh iya, kalau kayak gitu berarti sebenarnya apa sih syaratnya, misalkan kalau memang ada syarat kalau pengen gabung dengan majelis satu itu. Kemudian kedua, kalau ternyata ternyata di Bandung saya mah ada orang Sukabumi, gimana tuh? Gitu. Bisa nggak saya orang Sukabumi bikin majelis satu misalkan? Itu kayak gimana biasanya? Syarat pertama yang paling pertama daik berubah ya Niat intinya. Daik berubah tuh yang tadinya tidak pernah mandi, daik mandi. Ya, itu kan berubah lebih baik kan? Lebih baik. Bisa serah kan. Nah, itu karena percuma kalau misalnya mereka mau bikin majelis tato chapter ABC, tapi kalau mereka cuma pengen ngaran unggul mah, Oke. ke kita jeleknya ke kita. Iya, gitu. Mending tau gitu. Mending tau ya sekalian. Jeleknya ke kita soalnya kita udah jelek. Ya. Jadi kamu jangan ikut kita jelek. Cukup dia aja. Kita bapak yuk kamu. Oke, jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Asal mereka mau, Mereka udah mau, gabung aja silakan. gitu. Nggak ada daftar biaya pendaftaran. Nggak ada. Oh, nggak ada. Termasuk kalau untuk bikin chapter juga nggak ada syarat-syarat ini. Kalau bikin chapter tuh biasanya kita konsultasi dulu sama termasuk dengan beliau juga ya konsultasinya kan nanya dulu nih gimana nih gini. Silahkan mangga asal syaratnya yaitu cari ustadz yang memang bisa membawa mereka berubah terus tidak bayar gitu kan. Oke, intinya Itu harus aja. ada orang yang sedia menemani mereka. Iya, menemani Oke. mereka tuh harus Asing. gitu. Ya. Atau syaratnya harus ada ustadz legend gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang mereka pengen membentuk gitu, teh harus begini. Silakan terus mengundang, ya insya Allah Ustadz Legend dan beberapa kawan dari majelis itu akan datang. Pasti kita akan silaturahmi untuk mengunjungi mereka. Kita misalkan ada baru lagi nih, misalkan di Sukabumi tadi yang Sukabumi, bilang, misalnya. nah, ya. Silakan sok. Ntar kita misalkan mereka mau launching pembukaan satu Sukabuminya, ya Kita kita pasti datangin ke datang. sana. Itu silakan. Nah, yang penting ada komunikasi dulu lah. Iya. Tapi tetap maksudnya kontrol dari Tetap
karena masuk ke dari Bandung grup gitu ya, tetap dikontrol juga. Seperti yang kemarin saya bilang tadi, mereka kajian hari apa aja, hasil kajian mereka di-sharing di grup Majelis Tato Indonesia. Oh, iya. Oh jadi tiap masing-masing kota kabupaten yang ada chapter Majelis Tatonya itu mereka punya jadwal kajiannya Iya, masing-masing. beda-beda. Nah pada setiap mereka hasil kajian itu suka saling share gitu hasil Iya. kajiannya. Hasil Saling kajiannya apa berbagi. gitu. Iya. Oh jadi sebenarnya Majelis Tato itu tidak terpaku kepada salah satu ustadz saja berarti. Tidak. Jadi sangat nge-support ustadz-ustadz yang ada di daerah kotanya masing-masing dengan catatan selama mereka khususnya para ustadznya bersedia lillah menemani para jamaahnya gitu. Dan yang lainnya yang saya dengar tadi lebih kepada konsistensi dalam ngaji gitu. Ya, entah mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Yang penting Kebutuhan konsisten mereka aja, dan gitu. sesuai kebutuhan Iya, kebutuhan mereka. mereka. Oke. Mau 1 orang, mau 2 orang. Hajar. Sebenarnya di Bandung pun ya, untuk Majelis Tato Bandung pun kalau untuk sebenarnya seminggu 1 kali itu kurang. Buat kita tuh Betul. kurang sebenarnya. Cuman ya kita kan tapi bisa belajar di mana aja ya, nggak Iya. hanya di Majelis Tato, tapi dengan kita belajar dimanapun, akhirnya kita saling berbagi ilmu gitu, saling Enak berbaginya. support gitu. Ini gini, cerita. aku dapetnya nih, Iya. ya pasti ada cerita-cerita ini gitu dari Terus mereka. saya kemarin ngaji di sini katanya gini. Oh, Selalu ada oke. seperti itu, Jadi ada ada Perbandingan lah. ada informasi yang Perbandingan. lain. Gitu. Oke. Tabayun lagi, bisa Iya. tabayun lagi. Enak-enaknya gitulah. Ya kita mah nggak pernah dibilang mulai jam 8 bisa jam 9 gitu. Oke. Enggak. Oh, tidak. Oh. Majelis Tato enggak. Gitu. Oh, enggak. Sorry. Tetap jam 8. Terjadi perpecahan. Enggak, kalau di Majelis Tato kan memang waktunya itu ditentuin jam berisa ya. Setengah 8 paling banter tuh. Kita Jam mau 8. mulai harus jam 8 dan Teng. itu mau ada dan tidak ada orang itu memang harus Walau mulai. sana ngobrolin bangku sekalipun Sekalipun ngomong kita gitu. tetap jam 8. Yang penting usaha dari Konsisten. kopi. Kopi aja mudun. Santri. Kopi santri. Kopi santri. Dan beresnya ya eta kumaha karep Ya. jam sabaraha. Protes, jangan lupa. Apa tadi bikin pertanyaan, jawaban, dan cerita pun yang terbaik. Nanti sama admin dipilih karena nanti selain ada kuis tentunya yang akan bagi-bagi setiap hari. Iya. Oke. Juga hadiah Dan ada utama. giveaway now. Oke. Simak terus, oke? Like, subscribe, ting tong. Nah, Ting-tong. ada ting tong. Ya nih, buat para pengurus mungkin ya. Yes. Ya, pengurus, pengelola. Gitu ya. Sebenarnya apa ya dengan adanya muncul chapter dari beberapa wilayah itu kebanyakan tuh diawalinya tuh dari si Mustami jamaah jamaah. atau dari ustadznya gitu. Oh, oke. Berarti pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apa sih yang bikin kota-kota atau daerah yang lain kemudian pengen ngebuka chapter Majelis Tato? Biasanya seperti apa? Biasanya gimana gitu? Kalau mungkin dilihat dari kajian kita mungkin ya, lihat karena kan kita sering posting tentang kegiatan apapun kegiatan kita pasti kita posting Di postingnya di. di Instagram. Oke, ini ada alamat Instagramnya ya. Majelis Tato Indonesia. Oke. Kita ada di Instagram, ada di Facebook. Jadi mungkin mereka melihat kegiatan kita seperti yang ada di Instagram atau di Facebook gitu kan. Setelah mereka lihat, mereka tertarik dan akhirnya pada nge-DM, Ya, pada oke. ngejapri. Terus yang kadang yang suka menjebak tuh ya Ustadz Rajin itu hubungin aja nomor si Anu, hubungin nomor si Anu. Jadi enak gitu kan. Udah dia main lempar terus nanti kita yang ini, tadi ini kita balikin lagi sama dia. Ya udah hajar gitu. Ya, jadi kalau yang juga tahu ketertarikan si Lihat kita ini. suami yang baru tuh Asik. ya dari kita cara belajarnya seperti apa gitu. Jadi yang Walaupun sebelumnya kita rock and roll obrolin ya. Iya. kita obrolin kita di dalam kelas kita bisa sambil ngopi sambil nyemil gitu ya. Bahkan di warung kopi juga Iya. nantinya. Warung kopi juga gitu bisa. Jadi Makanya banyak dibilang mereka rock and tertarik roll. gitu. Hmm. Tadi saya bilang kalau kita bukan melarang buat di masjid gitu. Hmm. Kalau di masjid kan terlalu banyak orang kita bingung mau bertanya kan Iya. seperti apa kadang nggak kebagian gitu. Nah kalau kita carinya enak Nggak kebagian apa? Kengsleng apa? Kebagian konsumsi. tempat duduknya Oh, tempat iya. duduknya kita bingung juga kalau bertanya susah. Hmm. Kalau di kita mah pasti ada lah langsung Tanya jawab. tanya jawabnya langsung Itu sih yang bisa Interaksinya langsung. itu mungkin itu ya Iya, ketertarikan yang memperbaiki. orang-orang yang bilang oh nggak di masjid kamu bisa langsung Iya. gitu 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 Hmm. karena mereka ngelihat
taruh poe ge ngaraji gitu. Gerak pun urang-urang teu tah eta. Oke, ngepret teh didinya. Iya, benar. Iya. Ya maksudnya gini, maksudnya apakah ada nggak misalnya dari ustadz di mana gitu ya, salah satu ustadz di daerah pakai akun di saya. daerah mana gitu ya, dia tertarik dengan saya juga pengen mengadakan ini gitu. Ada itu di terakhir itu ada yang dari Bekasi. Dari lokasi. Ada yang dari Bekasi, salah satu ustadz itu minta ke salah satu itu untuk buka chapter di sana. Buka lagi coba. Kata pengurus ya itu sama jawabannya. Yang penting asal konsisten, Iya. Yang penting Ada itu konsisten. Jadi permintaannya tuh bisa dari ustadznya, Bisa dari Bisa dari jamaahnya gitu. Karena beberapa informasi yang saya dapat itu dianggapnya tuh namanya eye catching, gitu, cukup seksi. Gitu. Untuk Ay, catching tuh mana nama ulah sih? Jadi itu ada kayak gitu juga gitu. Mereka tertarik dengan namanya yang bisa jadi bikin magnet orang lain. Iya. Biar jadi tertarik gitu. Jadi charming gitu ya. Ya lah gitu. Ya tak lah. Nah ini nih, oke buat para fruiters jangan lupa juga untuk siapkan pertanyaan. Oh iya dong. Karena nanti di akhir acara biasa ada kuis dan ada dua hadiah. Dua hadiah. Karena insya Allah di Fruit Quality TV setiap hari mengeluarkan 2 hadiah buat pemenang gitu. Ini mungkin buat episode sekarang kita cari. Oh kita harus selfie dulu kan? Gitu. Kita carinya gini Ustaz. Jadi kita cari pengalaman terbaik. Oke, pengalaman Untuk, terbaik. ya, pengalaman terbaik. Bisa teman-teman punya pengalaman hijrah misalkan? Nah, Boleh. Atau mau cerita pengalaman mijah? Boleh. Gitu. Mau hijrah, mau hijrah, Bebas. ceritakan pengalaman. Masya. Kalau misalkan kayak tadi kata Ustadz punya pengalaman kerja terbaik, nanti kita bisa undang ke majelis tato. Weh. Diceritain seperti apa sih. Weh. Makanya follow dulu deh majelis tato Indonesia. Kalau yang pengalaman mijah gimana? Mijah mah Yujah. Nah ini kalau buat teman-teman yang istilahnya mau ikutan ya, majelis tato ya, ikut kajiannya mau apa, itu harus terdaftar atau datang we gitu kumaha. Datang weh. Datang we. Jadi tadi kajiannya yang tiap Selasa Rabu di Manbol Huda dan juga di Kadang-kadang tempatnya beda-beda gitu. Beda-beda. Pokoknya satu Kopi Santri, Kopi Brian, Mauluda. Itu yang paling sering Yang di paling tempat sering. itu. Oh jadi kalau teman-teman yang pengen gabung ngaji bareng teman majelis tato, yang pertama tentu follow dulu akun Instagramnya, terus stalking agenda kegiatan mereka itu setiap hari Selasa Barisa. Kalau nggak di pesantren Mamba Buddha, di Kopi Santri atau di Kopi Bray. Jadi tempatnya beda-beda tergantung hawa nafsu. Dan ada yang unik lagi, selain 3 tempat itu, dari jamaahnya sendiri menawarkan minggu depan pengen di rumah saya. Kaci. Saya juga. Ini kerennya. Boleh. Jadi kudu ngajakeun nyen panggung pengajian ya. Kudu. Bisa di rumah. Bisa di rumah. Sebenarnya yang orang rumah juga, berarti benar sih. Ngaji ulin wae penting teh. Ngaji lah. Emang suka sampai jam berapa kalau kajian? Kalau kajian itu sampai jam 9 lah, Enggak, cuman jam 10. ngobrolnya. Oke. Dua jaman. Dua zaman Firaun, 2 zaman Ibrahim. Firaun lah. Tapi ngobrolnya mau ngobrol Oke. yang Positif. Lebih ke aspek konsultasi kayak gitu. Iya. Oh, Sharing lah. ada konselingnya ya. Kayak gitu. Jadi itu ini yang menarik bahwa urusan ngaji bukan hanya sekadar urusan eksistensi. Namun urusan ngaji sebenarnya lebih kepada kebutuhan diri. Iya. Biar kita insya Allah kita semua akan segera kembali kepada ilahi Robbi. Pada dasarnya kebutuhan diri ya. Kebutuhan. Kalau udah ngerasa butuh, Ya. bikin ini yang Iya. beli sendiri. Karena kalau kaitannya dengan urusan kan gini kan, yang saya simak misalkan ya kan ya, yang saya simak kan banyak banget tuh nama majlis-majlis itu di setiap tempat itu, entah home base-nya di masjid, madrasah atau apapun itu kan. Kira-kira apa namanya ayo pada ngomong Dua huruf. Jadi buat protes yang tahu apa? ayo apa coba apa yang aku pikir ayo
Padahal itu angan dari ketemu di naon itu naon. Gini men. Dude sendiri ada quote nih buat teman-teman yang di luar sana. Karena kamu lagi di dalam. Karena aku lagi di dalam. Oke. Katanya gini, jadikanlah ngaji itu sebagai kebutuhan. Oke. Tong pas kebutuh karek ngaji. Bedanya naon? Beda dari orang terbutuh karek ngaji, orang kita karek butuh. Ya. Jadi biasanya kita ngaji, berdoa itu sebagai kebutuhan kita sendiri. Kenapa? Kenapa disebut ngaji itu sebagai kebutuhan? Kenapa? Karena yang Dude tahu tuh Allah tuh suka gitu ya sama umatnya, sama makhluknya yang berdoa, nangis, minta sama Allah gitu. Kayak minta duit. Bukan. Oke. Segala nah we. Duit mah kalau sedikit lah. Ya. Kalau naonan kamu. Ngan kalian mau urusan butuh itu lah karena ya. Kare. Gitu, jadi jangan sampai, nyengir ya. jangan sampai kita lagi ada masalah baru balik ke Allah. Jangan seperti itu lah. Oke. Dibiasain apapun kondisinya. Nah, berarti kan gini, itu berarti barangkali Dude sudah punya trik tersendiri ketika yang awalnya mungkin ya tidak sedikit saudara-saudara kita kalau ikut kajian itu lebih kepada melo-melo aja, ikut-ikutan aja awalnya gitu kan. Jauh sebelum pada tahap sampai kemudian merasa sebagai kebutuhan. Nah, dari Dude sendiri, gimana sih tips and tricks ala Dude dari yang tadinya cuma ikut-ikutan, namun akhirnya menjadi sebuah kebiasaan? Kenapa sampai pada titik kesadaran, dan ini mah bukan gara-gara pengen eksis seterusnya, tapi lebih karena memang ya saya butuh gitu. Intinya apa ya? Kalau Dude sendiri mah, maaf ya kalau udah salah, ibadah mah dipaksain lah. Dipaksain. Awal harus dipaksain. Secapek apapun dipaksain. Biar itu jadi kebiasaan kita. Jadi kita yang nagih ntarnya gitu. Aing baru kemana rek neangan ilmu. Itu yang carinya gitu. Kalau udah terbiasa mah ya enak ke kitanya. Itu prosesnya cukup panjang juga ya? Iya, panjang juga. Nggak langsung hari itu juga langsung break. Enggak. Oke. Contohnya dalam hal ibadah sholat 5 waktu aja. Sering lah kita dengan alasan pegawai kene Kadang-kadang ayawai gitu kan? ada aja. Tapi kita dibiasain kalau misalnya memang dipaksakan pas begitu adaan sholat teh karasa pisan. Beda nanti jadi udah berapa lama sebulan baru berjalan teh, wah telat cantik teh, aduh ya Allah kemana? Iya. Kerasa itu. Nah kepada Ojan ada nggak perubahan baik dalam ketika di pekerjaan misalkan atau di keluarga, di rumah misalkan perilaku ya terutama perilaku Ojan before and after gabung dengan teman-teman Manchester seperti apa? Ya misalkan kalau di majelis itu ada hafalan kan. Oke, ada hafalan Al-Quran. Ya. Nah, jadi kalau di motor itu biasanya nyanyi. Oke. Nah sekarang jadi yang udah dihafal itu apa? Diulang. Oke. Jadi kalau Ozan mah sebelum ikut majelis atau mah kalau lagi naik motor, misalkan mau pergi kerja, itu biasanya ngadein lagu, baru nyanyi. I can get no, misalkan gitu. Tapi ya nama gara-gara ngiru kajian majelis atau jadi Allahu Akbar gitu. Itu yang kamu lakukan. Itu kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu kenapa lakukan itu? Kamu kenapa lakukan itu? Kalau udah ingat biasanya bisa lupa lagi. Oke, jadi sebagai mengingat, mengulang agar bertahan. Agar bertahan. Oh, keren. Jadi sebenarnya untuk menghafal Al-Quran tidak harus cicing di masjid, cicing di madrasah enggak. Ternyata yang Ojan lakukan, mau sambil kerja, mau sambil naik motor, tetap bisa diulang-ulang hafalannya. Itu metodenya keren banget. Jadi nggak harus di satu tempat, tapi dimanapun selama kamu punya keinginan ingin menjaga hafalannya, lakukan di mana saja. Jadi headsetnya tuh ada baris sambil merojaan. Oh, keren. Ya mungkin itu salah satunya kata Kang Dude tadi mungkin awalnya dipaksakan ke diri gitu. Akhirnya nanti jadi kebiasaan. Nah ada nggak misalkan penilaian dari teman, penilaian dari keluarga, bapak, mama atau adik ketika ada perubahan seperti itu dari Ojan? Ya kalau lihat sih pasti ada, cuman keluarga sendiri mah kurang apa ya? Jadi kurang terbuka. Karena kurang terbuka. Jadi ya lihat, oh ya udah tahu aja gitu, tapi cuman nggak bilang. Oh, malu-malu. Karena tidak terbiasa vulgar ya merekanya. Cuman ada respect dari mereka. Oke. Ya. Kalau dari Anita sendiri ada nggak perubahan semacam yang dirasakan before and after?
banyak banget. Hmm. Banyak banget. Pokoknya kalau misalnya dari keluarga sih ada yang sampai sekarang pun masih nggak terima gitu dengan Oke. kamu tuh perempuan ngapain sih gabung di majelis tato gitu. Kan Oh. orangnya tatoan Iya, banyak iya. begini. Itu masih banyak yang seperti Iya. itu yang Oh, jadi di majelis tato itu perempuan kaci ikutan? kaci banget gitu. Dan Bisa. syaratnya nggak mesti bertato juga Oke. perempuan gitu kan. Nah, Karena di majelis tato akan ditato. tato hati. Tato hati. Tato Dia selalu ilmu. ingat kepada Ilahi Robi. Iya. Terus Gitu. kade subscribe Ya, ya. ini gitu deh. Maksudnya sampai sekarang ya masih keluarga masih kurang mendukung. Kamu nggak bisa cari kajian yang lain yang nggak bareng anak. Apa sih majelis tato Oke. gitu. Tapi dengan Oh, jadi terus- ternyata untuk urusan seperti itu pun sebutlah misalkan istilahnya hijrah itu bukan hal yang mudah. Iya Ya. betul, masih dengan Benar. cibiran dan ini masih Sama ada, banyak oke. dan Bahkan Ya. sampai saat ini. sampai Kalau sekarang pun masih hijrahnya, banyak kalau cibiran. hijrahnya mah mudah kan, yang Ah. menistiqomahnya itu. Ya, Ah. cuman sudahlah diabaikan saja dan capek kita nggak dengerin orang kayak gitu Hmm. mah udah aja lah gitu kan. Yang penting kita menjelaskan dengan sikap kita, dengan perubahan kita yang jauh lebih baik itu aja sih. Iya. Karena kan intinya kalau banyak ngomong tetap aja orang nggak akan percaya. Tapi kalau misalnya lihat tindakan kita, lihat Iya. apa yang kita lakuin, Oke, jadi insya Allah tindakan akan menjadi jawaban buat mereka. Jadi bukan lagi dengan omongan lagi. Bukan. Cukup dengan tindakan. Iya, tapi dengan misalnya dengan ya jujur ya dulu pakaian aku masih rock and roll gitu kerudungan, tapi masih pakai lepis, masih pakai wah pokoknya rock and roll banget lah tadi lah Aku gitu. ya. masih. Aku masih gitu kan. Cuman pas sekarang lihat aku udah mulai pakai Yeah. syari, pakai apa, keluarga juga oh, dia udah begini, Oke. dia udah jadi udah mulai kelihatan gitu. Masa. Berarti lu bawa pisang masalah dia. Lu Ya, buat para voters jangan lupa juga setelah ini kita ada quiz. Ya, ada quiz. Ada quiz, nanti siapkan pertanyaan. Pertanyaan, jawaban, cerita, kisah Cerita. kalian yang terbahas nanti sama Mang Mimin akan diolah dan di antara kalian tentunya insya Allah akan mendapatkan giveaway harian dan nanti akan diakumulasikan suatu saat nanti pada yaumil akhir akan dibagi-bagi 3 smartphone buat kalian. Karena kalian memang layak untuk mendapatkan smartphone karena kalian memang smart. Dan diundang datang ke majelis tato. Tapi kudu bawa udun sorangan kopi sorangan. Dan tentang ini saya yakin. Saya kan aman. Plus sambal seha katanya. Seha. Lain. Ngambek. Sambal ambak, ada sambal khas gitu. Penasaran nih sama ngambek. nanti kalau udah nggak lockdown, Nanti mau di launching. Nah, kalau pas hari Selasa mau ngaji, kan kita kena makan tuh. Tanya. Tanya lah. Kayaknya lah. Mungkin baik mah. Dan biasanya masuk kayak iya nah katanya dengar-dengar masuk ada sama putih dan jengkol ya. Nah, itu. Juara itu juara. Cilok. Cilok tuh. Kak. nanti juga mau launching. Jadi sebenarnya ini teh pengajian atau kuliner atau apa teh? Ada bab muamalahnya. Oke, ada itu yang kita muamalah. pelajari karena Ada muamalah. memang di dalam majelis tato tuh yang lebih kerennya gitu tadi. Jadi apa sih? Tidak hanya ilmu yang agamanya kita, tapi kan kita tetap ya perlu Oke. santri kan banyak di majelis tato. Punten ya maaf banyak yang mungkin pekerjaannya kurang mampu misalnya atau memang ada yang tidak bekerja. Nah kita belajar bermuamalah di situ untuk Saling support ya. Iya saling support. Jadi kita punya begini, ayo kita saling berbagi aja sama mereka gitu, support dalam segi bermuamalah itu dan ustadznya pun ada yang mengajarkan. Jadi keren lah pokoknya. Jadi ngaji teh dengan seukur ngaji alifat tasa, iya, tapi ngaji kehidupan. kehidupan semua. Ustaz Nang mana Ustaz Nang? Kita bawa malah. Iya bawa muamalah. Jadi ternyata bukan hanya sekadar teori, tapi bagaimana pengejawantahan atau praktek-praktek keseharian itu turut dilakukan di teman-teman majelis tato. Oke. Betul. Dan itu juga diperhatikan sama guru-gurunya. Iya gitu. betul. Karena kan mereka bertanya, udah sampai mana tabungan kalian? Maksudnya tabungan dalam Oke. kita berusaha gitu. Oke. Oh sudah absen gitu. Oh sok aja. Oh. Udah sampai mana nih? Oh kita cara nantriknya begini gitu. Itu suka memang ada. Jadi bukan ngomong hukum, Ah. tapi nggak mau. Iya, gitu. nggak mau, Ya, benar. Nah mungkin ini Ustaz, karena mau closing gitu ya. Oke, kalau sih. Tujuan dari teman-teman nih dengan adanya majelis tato ataupun tujuan pribadi ke depannya, Dan harapannya seperti apa? seperti apa? Oke, kalau dari diri sendiri sih kita lihat nama majelis tatonya aja lah ya. Majelis tato.
orang yang awam, orang yang beleguk gitu nya. Kasarnya kan mendengar tato misalnya ini budak bara unggul. Iya pasti. Iya. Tapi di sini kita pengen ngerubah image itu. Oke. Tujuan itu pengen ngerubah image anu tato teh itu kari itu kabeh gitu Oke. ya. Anu tato teh mesti kan anu barageurna. Hmm, Kan iya. suga anu tato barageur bisa nyokotan anu barong itu bisa jadi Ke kabawa gitu kabanding. Nah. Eta si target nama gitu. Dari model anu biasa sering ngaji malah ya. Tambah mungkin lebih jago dari kita lah gitu. Iya, iya. Kita pengennya yang orang-orang yang benar punten yang main di jalan atau apa gitu itu yang kita tarik tadi seperti itu. Itu tujuannya kedepannya seperti itu gitu. Jadi ingin mencoba menarik jauh lebih banyak lagi untuk bisa menginspirasi saudara Iya, yang lain betul. sekaligus mengeliminir apa ya namanya pandangan cara pandang orang tua Image. orang lain image gitu ya bahwa tidak selamanya orang yang bertato itu kriminal tidak selamanya orang yang bertato itu brutal Iya. gitu kan karena pada setiap fase manusia itu ada fase-fase yang lainnya yang dimana orang bisa berubah gitu dan di majelis tato diantaranya adalah berikhtiar bukan untuk ditato tapi berikhtiar untuk taubat total. Dan satu lagi quote dari Mang Franky ya yang ketuanya majelis Ya, tato, presidente. presidentenya majelis tato. Sebelum kita memanusiakan manusia, jadilah kita menjadi manusia dulu. Wih. Seperti itu. Nah kalau dari Fajar sendiri gimana nih harapannya? Harapannya lebih banyak sih, maksudnya lebih banyak yang hadir tapi konsisten. Ya. Oke. Pengennya sih, Banyak sih. tapi konsisten. Iya. Oke. Bukan banyak dan konsisten. Banyak dan konsisten. konsisten. Atau gitu makin kedua badai nyambal. Kalau misalnya banyak nanti majelis tato tuh langsung ngebuka bazar juga. Jadi pengajian plus bazar. Ada cerita yang bagus ya. Cerita yang bagus nggak maksudnya ya mau bertato salah satu Jangan. majelis tato gitu ya remaja majelis tato. Kebayangkan tato dia masuk ke masjid sholat yang ngeliatin jamaah bener nggak pasti nggak ya kan nah terus juga ada seorang yang nanya kata tatoan itu diterima tuh sholatnya Ya. jawabannya unik mana yang mau tidur coba tanyakin aja diterima tuh sholatnya Makanya saking keselnya gitu Iya. kayak orang tuh yang berubah Iya. harusnya kan dirangkul yang Ya. seperti itu gitu. Tapi lucu juga bener kata-kata Gede. Aku pernah kita waktu itu touring. Ingat ya touring pertama kita ya tadi. Oke. Itu kita Oh jadi ada kegiatan touring, touring juga. ada touring nih. Ceritanya kita pernah touring ya. Ah. Kita touring karena mau launching pembukaan chapter Garut apa Tasik kalau nggak salah, Tasik dan Garut. Kerennya di situ saat kita touring kita berhenti di salah satu perbatasan mau ke Garut ya, kalau nggak salah. Kita berhenti di situ untuk membersihkan masjid. Membersihkan masjid, membersihkan toiletnya, menyapu halamannya. Saat azan tiba, sholatlah anak-anak majelis tato dengan tatonya yang rimbil gitunya banyak bisa. Dan turunlah beberapa bis di situ untuk sholat. Saat kita mau udah masuk ke masjid kan mereka menyingkapkan ini, pada minggir itu semua nih, minggir, sarawat gitu. Ya subhanallah banget gitu. Tapi walaupun rada mirisnya gini, kok sampaikah yang ditato tuh sampai dipandang seperti itu gitu dengan kita tuh mau sholat mau menghadap Allah gitu. Layaknya kota Free Fire. Bukan. Tapi sampai mereka sampai pada minggir takut dengan lihat Untung dong jadi kondisi sub pertama gitu ya. jadinya. Untung jadi sub pertama. Sub pertamanya di Kenapa situ. ontar? Mereka melihat kita bebersih masjid, mereka ini akhirnya mereka ternyata ada kegiatan yang lebih Itu, keren juga. tujuannya itu. Tujuannya seperti itu. Jangan dilihat dari Casing. casing covernya lah. Kau mau ninggalin ke ngising gula. Bau. Iya. Oke, Putra Sunia, tentu ini cerita yang cukup inspiratif. Next, nanti kita juga akan curi komunitas-komunitas lainnya yang mungkin bisa juga menginspirasi kita semua. Tentu para Putra Dunia dan seakhirat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan urusan mencuci cukup ke laundry. Untuk urusan beteng lapar bisa Kak kantin Hayang Mustofa ke dapur urusan kopi santri. Bebas dunia. Saya Fadil. Saya Dude. Saya Anita. Saya Ojan. Saya Ami, jangan lupa stay tune terus di acara Ngomel, ngobrol bareng benang ilmu.
Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.